Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 2 Mei 2023 ya. Kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan 2 Mei itu adalah hari kelahiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang beliau lahir 2 Mei 1889. Jadi selisih 4 tahun dari Haji Agus Salim ya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memang tokoh pendidikan, dan pemikiran pendidikannya alhamdulillah sudah dikumpulkan di dalam satu buku ya. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka. Jadi ada 2 jilid pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang jilid pertama tentang pendidikan, nanti jilid kedua tentang kebudayaan. Nah, kita perlu ini ya, sering pejabat kita mengatakan kita ikuti Ki Hajar Dewantara, semboyan pendidikan kita adalah Tutwuri Handayani atau Engarso Sung Tulodo Ing Matyo Mangun Karso Tutwuri Handayani. Sebenarnya apa sih gagasan besar dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu? Itu alhamdulillah bisa kita baca ya. Saya juga pernah membimbing 2 disertasi doktor pendidikan ya tentang Ki Hajar Dewantara ini, dan hasilnya gitu ya, memang Ki Hajar Dewantara ini pemikiran pendidikannya meramuan, dari sebagian diambil dari konsep Islam, nanti dari konsepnya Montessori, dari konsep dari India dan sebagainya gitu ya. Tapi yang menarik sebetulnya gagasan beliau itu cukup jelas ya, bahwa tujuannya apa kalau kita pendidikan dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu jelas, bagaimana ya melahirkan manusia yang baik, yang bahagia ya. Nah ini ya, tujuan pendidikannya saya bacakan di buku beliau nih supaya jelas ya, bahwa tujuan pendidikan itu ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia ya, baik sebagai satu-satunya orang, maksudnya individual, maupun sebagai anggota masyarakat sosial. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ya, tujuan pendidikan itu membentuk orang menjadi manusia yang baik, manusia yang bahagia, masyarakat juga tentram gitu. Itu tujuannya. Nah, beliau makanya mengingatkan bahaya pendidikan barat. Ya, saya bacakan nih ya. Beliau sudah menggunakan istilah itu. Sistem barat ya, sistem barat amat terlampau mementingkan kenalaran ya semata-mata hingga menimbulkan intelektualisme, yakni merajalelanya pikiran sebagai diktator dalam jiwa orang, perasaan tak diindahkan, oleh karenanya budi pekerti tak dapat berkembang. Intelektualisme menimbulkan sifat buruk ya, egoisme dan egosentrisme, yaitu orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ada pula putra ya, atau anak dari intelektualisme, yaitu materialisme atau kemurkaan benda yang hanya mementingkan keduniawian. Maka Ki Hajar Dewantara mengingatkan ya, bahaya pendidikan model kolonial, model barat ini akan mengganggu jiwa, ketentraman masyarakat terganggu, dan juga beliau ingatkan ya, di tulisan yang lain beliau mengingatkan bahwa pendidikan model atau bersemangat kolonial barat ini itu akan menyebabkan bangsa kita bergantung kepada bangsa-bangsa barat. Ya, makanya nanti Ki Hajar membuat alternatif pendidikan yang disebut sebagai taman ya. Saya menduga kuat ya, karena saya nggak baca eksplisit tulis beliau menyebut istilah taman karena pendidikan itu harus menyenangkan. Jadi orang sekolah, kuliah itu jangan stres gitu ya, jangan stres, jangan gelisah, itu nggak sesuai. Ilmu itu asupan ya, orang mencari ilmu itu harusnya bahagia, senang gitu. Maka seperti di taman, itu kan gambaran dari Aristotle ketika mengajar murid-muridnya di taman yang menyenangkan. Jadi taman ilmu, ya, the garden of knowledge. Itu bustan, makanya namanya ada taman kan, taman kanak-kanak. Kenapa anak-anak disebut taman? Harusnya disebut nih. Nah, bagaimana tahapan-tahapan pendidikan? Ya, ini di tulisan Ki Hajar Dewantara ya, itu Ki Hajar Dewantara membagi pada garis besarnya itu ada 4 jenjang pendidikan. 1 taman indria dan taman anak, ya itu usia 5 sampai 8 tahun. Nah, itu pendidikan yang menekankan aspek kebiasaan yang beliau sebut tahapan syariat. Ya, tapi Ki Hajar Dewantara mengingatkan hati-hati dari syariat itu ya, harus disertai dengan hakikat. Begitu juga hakikat dan syariat nggak bisa dipisahkan. Sampai beliau mengingatkan, ini kata-kata Ki Hajar nih ya,
ingatlah saya di sini akan suatu ajaran yang senantiasa saya pakai sebagai pegangan, yaitu bahwa ya, syariat tanpa hakikat adalah kosong, sedangkan hakikat tanpa syariat adalah batal. Ya, jadi nggak bisa orang hanya melahirkan hakikat saja tapi syariat enggak, itu batal, ya, itu tidak sah. Nah, tahapan pertama tadi ya, tahapan apa? Taman indria dan taman anak itu usia 5 sampai 8 tahun. Itu pembiasaan anak-anak, diajar aja perilaku-perilaku yang baik tanpa dia harus tahu untuk apa dia melakukan itu. Tahapan kedua taman muda. Nah, itu usia anak-anak umur 9 sampai 12 tahun. Nah, taman muda ini ya, itu mulai dikenalkan dengan hakikat. Jadi di samping syariat tadi ya, dia harus mulai tahu ya apa artinya dia melakukan itu. Nah, tahapan yang ketiga ya, itu tarekat. Yaitu umur yang beliau sebut sebagai taman dewasa. Jadi bagi Ki Hajar Dewantara ya, taman dewasa itu umur 14 sampai 16 tahun. Nah, ini penting nanti itu. Saya sudah mengusulkan supaya ini ada reformasi usia pendidikan. Karena pada periode ini kata Ki Hajar, waktunya anak-anak di samping meneruskan pencarian pengertian, ya, mulai melatih diri terhadap segala laku yang sukar dan berat dengan niat yang disengaja. Nah, jadi ketika anak sudah dewasa, 14-16 tahun tadi ya, maka kata Ki Hajar Dewantara dia harus mulai dilatih dengan latihan yang berat. Ya. Nah, latihan yang berat yaitu kedisiplinan diri, perilaku baik jiwa maupun raga dilatih di situ. Nah, tahapan keempat bagi Hajar Dewantara apa? Adalah taman guru. Ya, taman guru itu umur 17-12 tahun atau taman pamong. Pendidikan itu harus melahirkan orang yang bisa ngomong, bisa mengasuh. Ini nanti kaitannya juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan keluarga. Beliau sangat menekankan tentang pentingnya pendidikan keluarga. Ya, karena di keluarga itulah ya orang tua nanti ya menjadi contoh. Maka guru bagi Ki Hajar Dewantara adalah orang yang bisa digugu lan ditiru. Digugu artinya didengar, ditaati, ya, ditiru, dicontoh. Guru harus menjadi contoh, menjadi teladan, karena itu kunci keberhasilan. Nah, yang menarik ini pada periode makrifat. Jadi kalau sudah pendidikan umur 17 sampai 19 tahun atau 20 tahun ya, itu harus sudah masuk periode makrifat. Apa itu? Yang berarti bahwa mereka ada dalam tingkatan kefahaman, ya, yakni biasa melakukan kebaikan, menginsyafi, menyadari akan maksud dan tujuannya, dan di mana perlu melaksanakan laku-laku yang berat itu. Pengajaran budi pekerti yang harus diberikan pada mereka itu ialah yang berupa ilmu atau pengetahuan yang agak dalam dan luas, ya. Disitulah tempat dan waktunya mereka dapat pengajaran tentang apa yang disebut sebagai etik atau hukum kesusilaan. Jadi tidak hanya tentang berbagai bentuk-bentuk atau adat kesusilaan, namun juga juga tentang dasar-dasarnya yang bertali dengan hidup kebangsaan, peri kemanusiaan, keagamaan, filsafat, keilmuan, kenegaraan, yakni politik dalam sifatnya yang umum, kebudayaan, adat istiadat dan sebagainya. Jadi ini yang saya nggak baca rinci baru sekarang ini terus terang, tapi ini yang sudah kita terapkan di pesantren At-Taqwa ini pada anak-anak umur 15 sampai 18 tahun ya, tingkat SMA itu sudah kita terapkan disiplin yang tinggi dan mereka mendapat pemikiran-pemikiran yang tentang sejarah ya, tentang cuma kita perluas lagi ya, dari Hayatus Sahabat, kemudian Sirah Nabawiyah, sejarah peradaban Islam, sampai tentang politik ya, mereka sudah diajar tentang pemikiran politik, filsafat barat ya, pemikiran para ulama. Anak-anak di At-Taqwa ini sudah mereka 1 semester ya belajar pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari, 1 semester belajar pemikiran Buya Hamka, 1 semester belajar pemikiran Muhammad Nasir, 1 semester belajar pemikiran para ulama Nusantara ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bilang 2 Mei ya, apalagi Menteri Nadiem 2021, saya ingat dalam polling 2 Mei itu mengatakan kita sudah saatnya betul-betul menerapkan ya pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan nasional itu ya jangan hanya slogan ya, mohon maaf gitu ya, ini kita serius kalau mau ya, bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang rukun ya, bangsa yang
kita tidak saling mendengki, ya, tidak terjadi perpecahan. Jadi, tapi secara umum ya, kalau kita perhatikan pemikiran Ki Hajar Dewantara Pendidikan ini sejalan dengan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan kita, ya, seperti Ki Haji Hasyim Asy'ari yang menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, misalnya Ki Hajar Dewantara itu menekankan tentang pendidikan adab dan kesusilaan. Nah, saya suka istilah yang beliau gunakan ya. Adab itu adalah keluhuran budi, kesusilaan itu kehalusan budi. Nah, ini pentingnya nanti pendidikan bahasa di situ, ya. Nah, pentingnya ketika orang itu ya menjalankan tadi syariat dengan hakikat itu ditulis oleh Ki Hasyim Asy'ari di kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya, at-tauhidu yujibul iman faman la imana lahu la tauhida lahu, ya, wal imanu yujibu syari'ata, ya, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu, wasyari'atu yujibul adab. Faman la adabalahu la syari'atalahu wala imanalahu wala tauhidalahu. Jadi kalau menerapkan syariat ya kita harus beradab. Nah, itu yang sebetulnya akhlakul karimah, adab. Ini juga konsep pendidikannya Muhammad Nasir, melahirkan manusia integral, ya, manusia seutuhnya. Nah, yang harus dilahirkan dari satu tempat namanya universitas, universal. Kalau istilah Prof. Alatas ya a universal man, al-insan al-kulli. Nah, konsep adab ini ya nanti dimatangkan dan disampaikan Prof. Alatas di Konferensi Pendidikan Islam Internasional yang pertama di Kota Mekah tahun 77. Ya, sampai beliau nanti menjelaskan bahwa the central crisis of Muslim today is loss of adab. Ya, nah konsep adab beliau uraikan dengan lebih rinci dan nanti beliau wujudkan dalam satu lembaga pendidikan namanya ISTEK. Ya, nah, saya kuliah di situ jadi saya merasakan. Dan sekarang kita lihat ya, cara berpikir itu juga yang diterapkan oleh Hasan ketika mendidik Muhammad Natsir, ya. Itu yang diterapkan oleh Syekh Surkati ketika mendidik Profesor H.M. Rashidi, Menteri Agama pertama yang memimpin Kementerian Agama. Jadi konsep pendidikan ini sudah lazim, ya, diuraikan, diaplikasikan oleh Kiai Haji Imam Zarkasi, ya, dan Trimurti, ya, Kiai Fanani dan Kiai Sahal, ya, itu di pesantren Gontor. Banyak pesantren. Nah, sekarang kita di pesantren At-Taqwa dan banyak pesantren yang lain menerapkan konsep ini. Ya, dan ingat Ki Hajar Dewantara tadi mengingatkan bahaya pendidikan model barat yang nanti kata Ki Hajar ya hanya memungkinkan anak-anak itu untuk mendapat ijazah dan menjadi buruh. Bukan berarti menjadi buruh tidak baik, ya, tapi yang ditekankan dalam pendidikan itu adalah bukan bagaimana bisa cari makan, yang ditekankan ya, yang sangat ditekankan adalah bagaimana kamu jadi orang baik, kamu jadi orang yang mulia. Nah, salah satu kriteria orang baik, ya, itu adalah dia bisa mandiri. Itu perlunya profesionalitas di situ. Jadi ini adab, ya, meletakkan satu pada tempatnya. Nah, itulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sekilas saja mengingatkan kita tentang pemikiran ya salah satu tokoh pendidikan nasional kita, karena kalau saya mengusulkan ya biar anak-anak kita ini mengenal tokoh pendidikan jangan hanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara jelas ya hebat. Tapi Ki Hasyim Asy'ari juga tokoh pendidikan. Ki Haji Ahmad Dahlan juga tokoh pendidikan. Ki Haji Imam Zarkasi juga tokoh pendidikan. Muhammad Natsir juga tokoh pendidikan. Buya Hamka juga tokoh pendidikan. Bapaknya Buya Hamka, ya, Haji Abdul Karim Amrullah juga tokoh pendidikan. Ini kaya sekali kita ini di Nusantara ini tentang pemikiran pendidikan dari para tokoh kita. Tinggal sekali lagi kita mau atau tidak menerapkannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.